Artinya apa? Ya kita harus hadapi. Perbedaan itu pasti ada. Kesalahan ada. Bukan diperbesar. Kalau kita gabungkan dengan ilmu jiwa, dalam psikologi dikatakan 2 orang atau lebih bersahabat. Selama persahabatan gak pernah clash, gak pernah tersinggung, gak pernah benturan, maka pasti itu semu persahabatannya. Ternyata betul. Kita kenal sahabat kita waktu kita benturan dengan dia. Nah, saya gunakan teori itu. Sama. Kapan kita kenal istri kita? Kapan istri kita kenal kita? Waktu tersinggung. Waktu benturan. Nah, waktu itu terjadi, kita yang waras istilahnya tadi itu yang sadar, yang sehat, berkata, oh ini dia. Aku baru tahu sekarang. Kalau dia nggak suka, aku begini. Jadi bukan untuk diperbesar masalah itu, tapi dikecilkan dengan menerima. Oh ini dia. Aku baru tahu sekarang. Kalau itu kita pakai dalam pernikahan kita, sebesar apa masalah itu, akan langsung redam. Karena, oh aku kenal, kamu itu begini ternyata. Jadi nggak usah diperpanjang lagi. Kembali tadi Kolose 3:14, di atas semua itu kenakan apa tadi? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalimat firman itu dahsyat sekali. Kasih, nggak usah diperpanjang, nggak usah. Ampuni. Contoh lain, sesempurna-sempurnanya kita, nggak ada manusia nggak pernah kegigit. Betul? Semua kita pernah kegigit bukan? Sakitnya luar biasa loh saudara. Saya tanya dokter Kamaludin waktu itu. Kenapa? Saya ingin tahu. Karena dokter gigi. Ternyata saudara, ukuran gigitan kita, kalau dipakai ukuran berat, itu 60 kilo saudara. Mantesan sampai bisa berdarah. Sakitnya luar biasa. 60 kilo. Itu kekuatan gigi. Maka itu kalau orang tidur terus bisa bunyi, itu 60 kilo. Kenapa kalau sadar, kalau bangun nggak bisa bunyi? Nggak bisa loh saudara. Karena tidur itu kekuatannya luar biasa. Itu 60 kilo. Pantesan. Nah, begitu sakitnya. Apa kita marah pada gigi kita sendiri? Terus kita ke dokter gigi, dok jabutin semua dok, dia kurang ajar. Ayo, begitu sesakit-sakitnya mereka gigit kita sendiri, kita tetap maklum. Kok nggak amin? Ya sudah, maklumi pasangan kita kalau dia gigit kita. Amin. Karena kita pernah kegigit sendiri. Itulah tubuh, itulah satu tubuh. Saya ingat pendeta Yusuf BS tahun 70-an lalu pernah ngajar. Saya masih pemuda lah waktu itu. Dia ngajar gini, saya masih ingat. Kalau suami istri suka marahan terus, didoakan apa nggak selesai. Saya punya resep, dia bilang. Letakkan gelas air, berisi air di tempat-tempat strategis di rumah kita. Saya pikir suruh nyiram kah ini? Enggak. Begitu yang satu marah, yang sehat cepat ambil gelas itu, minum tapi jangan ditegak. Simpan di mulut. Nah, jadi ketika ini marah-marah ini nggak bisa ngomong. Gitu aja. Nanti rumah tangga pasti damai itu. Karena pasangan kita pun jadi lucu, lihat kita jadi kayak badut begitu. Luar biasa teori itu. Untuk menjaga keharmonisan itu tadi. Demi surga itu datang, saudara, ke keluarga kita. Ayo kita perhatikan. Tahun 77-78, saya masih sering ingat, masih sering ikut pendeta Yusuf itu membuat Bible Study. Itu di Jalan Tambang Boyo, sebelum biasanya pindah ke Taman Simpang. Tiap hari Rabu sore jam 4, saudara. Itu saya naik sepeda dari Grogol Kalimir, tempat kos saya ke sana. Saudara, saya belajar. Salah satu yang saya ingat begini. Hamba Tuhan itu bukan dilihat dari khotbahnya bagus atau tidak. Dilihat dari anak-anaknya. Kalau bapaknya khotbah, anak-anaknya seneng dengar nggak, semangat tidak. Saya dulu nggak ngerti kenapa. Dia terangkan. Ngerti maksudnya? Kalau bapaknya munafik, anak nggak seneng dengar khotbahnya. Atau kedua, anaknya sudah terlalu hafal khotbah bapaknya, nggak pernah ganti topik, itu saja. Jadi anaknya hafal, mau gitu nggak mau ikut.
Saudara, saya dulu nggak pernah ngerekam khotbah saya sendiri. Tapi anak-anak ini banyak minta. Kan saya nggak pernah bisa ajak mereka banyak-banyak. Mereka berdasar alat rekam ini. Mereka patungan. Karena mereka mau dengar. Nah, sejak itu akhirnya mereka juga memproduksi khotbah-khotbah saya, disimpan, diedit lagi, di packing dengan bagus. Mereka yang usaha. Dan uang semua dipakai untuk pelayanan. Dan mereka dengar. Maka tuh kemana saya pergi nggak pernah sendiri. Kalau toh istri saya nggak ikut, tetap saya bawa anak-anak. Kalau kami berdua saya bisa bawa anak-anak, kami akan bawa anak-anak. Dan mereka bisa belajar di situ. Dan itu menyenangkan sekali. Maka ayo kita lihat rumah tangga kita bagaimana. Dalam kebersamaan sehari-hari. Dalam hal apa saja. Hal kecil aja. Saya itu baru tahu dari istri saya. Ketika dia dengar cerita dari istri-istri yang lain. Maaf, saya cuma cerita. Kemuliaan yang bagi Tuhan. Suami-suami jangan pernah rewel dengan masakan istri. Katakan amin. Amin. Janji ya? Terimalah. Istri saya itu, saya baru tahu, dia itu nggak bisa masak. Waktu mau menikah, dia itu takut. Karena nggak bisa masak, karena dia orang bank. Dia kerja di bank itu hampir sekian belas tahun. Tapi begitu menikah dengan saya, dia akhirnya bisa masak gara-gara saya itu kalau makan apa saja saya makan. Bahkan saya ngajari anak saya belum menikah pun saya sudah punya anak. Bukan berarti hamil di luar nikah. Bukan begitu artinya. Saya sudah ngurus anak-anak. Anak-anak itu saya akan marah. Kalau di rumah ada makanan terus mereka beli di luar, saya akan marah. Pernah satu kali mereka nggak taat. Saya buang makanan itu. Saya marah betul. Belajar menghargai orang yang di rumah sudah masak. Nah setelah saya menikah, saya praktekkan itu. Saya satu kali itu dengar dari teman yang saya kenal. Mereka cerita, bagaimana istri saya begitu senang. Dia itu masak apa saja nggak pernah ngeluh. Saya pasti makan. Dan bukan pura-pura. Saya terima sungguh-sungguh. Nah sejak itu masakannya enak terus sampai hari ini. Saudara. Karena dia percaya diri dalam masak itu. Nggak dikomplain. Hebat sekali Tuhan itu. Sampai hal makanan pun perhatikan suami-suami. Jangan pernah menghina masakan istri. Ingat itu. Terima. Bagaimanapun keadaannya. Dan dorong dia. Istri akan senang kalau masaknya dimakan oleh suaminya. Betul, senang sekali itu. Ini perkara kecil. Kita harus hargai juga. Kesaktian kita bisa dalam banyak hal. Apa saja kita bisa lakukan. Kita akan cari sendiri. Nanti di rumah. Oke. Hakim-Hakim 13. Ini bagian terakhir. Hakim-Hakim pasal 13. Mulai ayat yang pertama. Nah, lahirnya siapa? Tentang kelahiran siapa ini? Simson. Ya. Keluarga ini keluarga yang luar biasa, saudara. Ayat 2. Bagaimana kisahnya ayat 2? Ya, ada seorang. Iya. Orang Dan. Terus namanya Manoah. Istrinya bagaimana? Mandul tidak beranak. Oke? Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Saya nggak usah baca ayat yang ke-6. Kemudian bagaimana? Perempuan itu datang kepada siapanya? Suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Tuhan yang rupanya sebagai rupa malaikat Tuhan amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Dan nggak perhatikan ini. Kalau Hawa melakukan ini, dunia akan lain ceritanya. Ngerti maksud saya? Coba renungkan. Kalau Hawa melakukan sikap istri Manoah ini, dunia pasti lain ceritanya. Ya, dalam hal apa? Coba kita jawab. Ayo. Waktu diajak diskusi, ini kan malaikat ngajak diskusi. Dia panggil suaminya. Nah, waktu Hawa diajak diskusi oleh setan, dia nggak libatkan suaminya. Kalau saya belajar Hakim-Hakim 13 itu mengagumkan sekali. Ini keluarga harmonis, keluarga ideal yang luar biasa. Juga sama keluarga Ishak di Kejadian 25. Saudara, waktu itu belum ada USG. Kandungan Ribka bermasalah. Dia tersiksa. Dia menderita karena sakitnya luar biasa. Terus dia berdoa.
Dia bilang, papa kenapa kandungan